Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Aryan Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai protokol arsitektur of the user plan. Oke, pertama introduction, di mana sebuah elemen GSM dapat didefinisikan oleh satu set antarmuka akses dari satu set jenis koneksi yang digunakan untuk mewujudkan berbagai layanan komunikasi. Koneksi dalam GSM didefinisikan antara titik referensi. Koneksi dibangun dari elemen koneksi dan sistem persinyalan dan transmisi dapat berubah dari elemen ke elemen. Oleh karena itu, ada dua elemen dalam koneksi GSM. Yang pertama yaitu radio interface connection element, yang kedua interface connection element. Yang pertama, elemen koneksi interface radio didefinisikan berada pada antara MS dan BSS, sedangkan pada interface connection element berada pada BSS dengan MSC. Sistem persinyalan khusus GSM digunakan pada interface radio, sedangkan persinyalan yang kompatibel dengan ISDN dan transportasi muatan digunakan di seluruh interface. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama speed transmission, yang kedua transparent data transmission, yang ketiga non-transparent data transmission. Sampai aku coba ulang. Nggak jalan tadi ya? Tidak. Oke, kita ulang ya, berhubung tidak jalan. Oke. Anjir lah, capek cok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan mengenai protokol arsitektur of the user plan. Yang pertama introduction, di mana sebuah elemen GSM dapat didefinisikan oleh satu set antarmuka akses dan satu set jenis koneksi yang digunakan untuk mewujudkan berbagai layanan komunikasi. Koneksi dalam GSM didefinisikan antara titik referensi. Koneksinya dibangun dari elemen koneksi dan sistem persinyalan dan transmisi dapat berubah dari elemen ke elemen. Oleh karena itu ada dua elemen dalam koneksi GSM. Yang pertama yaitu elemen koneksi interface radio dan elemen koneksi interface. Interface radio dan elemen koneksi terkait didefinisikan antara MS dan BSS, sedangkan sebuah elemen koneksi interface ada antara BSS dan MSC melintasi sebuah interface. Sistem persinyalan khusus GSM digunakan pada interface radio, sedangkan persinyalan yang kompatibel dengan ISDN dan transportasi muatan digunakan di seluruh interface. Selanjutnya pada pembahasan protokol arsitektur of the user plan ada 3 pembahasan. Yang pertama speed transmission, yang kedua transparent data transmission, dan yang ketiga non-transparent data transmission. Yang pertama kita akan membahas mengenai speed transmission. Sinyal ucapan digital berkode sumber dari MS ditransmisikan melalui interface udara dalam bentuk terinskripsi dan terlindungi dari kesalahan. Sinyal tersebut kemudian diuraikan dalam BTS dan proteksi kesalahan dihilangkan sebelum sinyal diteruskan. Transmisi ucapan yang dilindungi secara khusus ini terjadi secara transparan antara MS dan Transcoding and Rate Adaptation Unit atau TRAU yang berfungsi untuk mengubah kode ucapan GSM ke dalam format standar ISDN. Ini ada pada hukum ITUT. Yang kedua itu transparent data transmission, di mana transmisi data transparan mendefinisikan jenis koneksi GSM yang digunakan untuk realisasi beberapa layanan pembawa dasar. Aspek utama dari tipe koneksi transparan adalah bahwa data pengguna dilindungi dari kesalahan transmisi dengan koreksi kesalahan terusan hanya melalui interface udara. Transmisi lebih lanjut dalam jaringan GSM ke MSC berikutnya dengan IPF ke ISDN atau Public Switch Telephone Network atau PSTN terjadi tanpa perlindungan pada segmen saluran digital yang telah memiliki rasio kesalahan bit yang sangat rendah dibandingkan dengan saluran radio. Layanan data GSM yang transparan menawarkan tingkat throughput yang konstan dan penundaan transmisi yang konstan. Namun radio kesalahan residual bervariasi dengan kualitas saluran karena kemampuan koreksi terbatas dari koreksi kesalahan maju. Selanjutnya pembahasan mengenai non-transparent data transmission.
Dibandingkan dengan rasio kesalahan bit jaringan tetap yang berada di urutan 10-6 hingga 10-9, kualitas layanan data transparan seringkali tidak mencukupi untuk banyak aplikasi, terutama dalam kondisi yang merugikan. Untuk memberikan lebih banyak perlindungan terhadap kesalahan transmisi, lebih banyak redundansi harus ditambahkan ke aliran data. Karena redundansi ini tidak selalu diperlukan, tetapi hanya bila ada kesalahan sisa dalam aliran data, koreksi kesalahan maju tidak sesuai. Sebaliknya, skema deteksi kesalahan dengan pengiriman ulang otomatis dari blok yang rusak digunakan, permintaan pengulangan otomatis atau ARQ. Skema ARQ yang secara khusus disesuaikan dengan saluran GSM ada RLP. Asumsi untuk RLP adalah bahwa koreksi kesalahan maju yang mendasari kode konvolusi mewujudkan saluran dengan rasio kesalahan blok rata-rata kurang dari 10%, dengan blok yang sesuai dengan kerangka protokol RLP yaitu dengan panjang 240 bit. Selanjutnya yaitu saluran non-transparan mengalami radio kesalahan bit yang terus-menerus lebih rendah daripada saluran transparan. Terlepas dari kualitas transmisi saluran radio yang bervariasi, namun karena prosedur LPARQ, throughput dan penundaan transmisi bervariasi dengan kualitas saluran radio. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan yang ingin bertanya. Pada Samil dipersilakan. Baiklah, mungkin saya di sini izin bertanya kepada pemaparan materi. Tadi kan ada RLP gitu ya. Oh iya. Mungkin bisa jelaskan lagi soalnya tadi kurang jelas saja gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali tentang RLP tadi. Oke, baik Samil, di sini saya akan langsung menjawab mengenai RLP. RLP atau Radio Link Protocol yaitu protokol fragmentasi permintaan berulang otomatis atau ARQ yang digunakan melalui antarmuka udara nirkabel, biasanya pada seluler. Sebagian besar antarmuka udara nirkabel disetel untuk memberikan 1% kehilangan paket, dan sebagian besar vocoder disetel bersama untuk mengorbankan sedikit kualitas suara dengan kehilangan paket 1%. Namun, 1% kehilangan paket tidak dapat ditoleransi untuk semua varian TCP, sehingga sesuatu harus dilakukan untuk meningkatkan keandalan jaringan suara membawa data TCP atau IP. RLP ini berfungsi mendeteksi kehilangan paket dan melakukan transmisi ulang untuk menurunkan kehilangan paket hingga 0,01%, bahkan 0,0001% yang sesuai untuk aplikasi TCP/IP. RLP juga mengimplementasikan fragmentasi aliran dan perakitan ulang dan terkadang pengiriman sesuai pesanan. Bentuk RLP yang lebih baru juga menyediakan pembingkaian dan kompresi, sedangkan bentuk RLP yang lebih lama bergantung pada protokol PPP atau protokol sebelumnya, yang dimana lapisan yang lebih tinggi untuk menyediakan fungsi-fungsi ini. Baik, Samil, apakah cukup jelas penjelasan dari saya? Terima kasih, cukup jelas. Oke, baik, terima kasih pada saudara Samil. Baik, pada Adila Putri, dipersilakan untuk bertanya. Kan di slide introduction tuh ada disebutkan mengenai MS, BSS, dan MSC. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci mengenai MS, BSS, dan MSC tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai pada slide introduction tadi ya, di mana ada MS, BSS, dan MSC. Yang pertama MS atau mobile station. Pada umumnya mobile station ini ada 3 jenis pada sistem komunikasi bergerak. Yang pertama itu pesawat yang terhubung dengan ke arah vehicle mounted, kedua pesawat portable, yang terakhir pesawat genggam atau handheld. Secara arsitekturnya, MS terdiri dari bagian yang menangani radio, bagian pemrosesan data, dan antarmuka dengan pengguna atau ke terminal yang lain. Dua bagian yang pertama itu berfungsi untuk mengakses dan berinteraksi dengan jaringan melalui radio interface, sedangkan yang terakhir itu berkaitan dengan interaksi dengan pengguna. Namun secara umum fungsinya yaitu secara struktural itu berada di luar jaringan atau tidak terintegrasi ke jaringan. Yang kedua sebagai interface antara user dengan jaringan. Yang ketiga terdiri dari mobile equipment dan SIM card. Yang kedua BSS atau Base Station Subsystem. Base Station Subsystem atau BSS biasa dikenal dengan radio subsystem, adalah penyedia dan pengatur transmisi radio dari sistem seluler. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan antara MS dengan NSS. Interface antara MS dengan subsistem lain dari GSM juga diatur melalui BSS. BSS terdiri dari dua bagian utama yaitu Base Transmission System, Base Transmission Station atau BTS dan Base Station Controller atau BSC. Yang ketiga